orang modern rata sekarang lebih banyak membawa dampak negatif sebenarnya dari positif. Ya, memang ada banyak dampak positif dengan adanya listrik, dengan adanya mesin, dengan adanya sarana-sarana untuk transportasi contohnya. Tetapi akibatnya juga tidak kalah besar, bahkan bisa dibilang lebih besar. Contoh sederhana adalah akhirnya jam tidur kita berubah. Karena dulu orang mengandalkan lampu minyak tanah, contohnya pakai obor, malah waktu saya masih kecil saya ingat pakai obor. Akhirnya sekarang pola tidur orang hampir semua berubah. Rata-rata orang sudah tidur sekitar jam 12.30 malam, termasuk saya sendiri. Karena tidak mudah bagi saya juga untuk menyelesaikan diri karena pola hidup yang sudah lama rusak ya. Jadi kadang-kadang saya paksakan betul-betul ambil tekad untuk tidur pada waktunya, bisa berjalan selama beberapa waktu, tetapi satu kali terjadi masalah, contohnya saya harus travel, dan kadang-kadang travel yang sudah antar benua ya, akhirnya langsung rusak jam tubuhnya yang tadinya sudah mulai baik, akhirnya kembali ke default utama yang tidurnya sudah dekat tengah malam. Itu salah satu masalahnya. Dan yang kedua juga kita lebih banyak bekerja di bawah akibat, salah satunya juga adalah akibat dari masalah yang kita hadapi di dalam lingkungan kita, sehingga akhirnya kita banyak tinggal dan bekerja di dalam ruangan. Akhirnya kita mendengarkan sinar matahari tadi, sinar matahari artifisial ya, termasuk siang hari, yaitu dengan lampu listrik. Jadi kadang-kadang sangat ironis, di luar matahari terang benderang, kita di dalam ruangan, kadang-kadang kita harus tutup dengan horden, karena terlalu menyilaukan, tetapi kita akhirnya menggunakan lampu artifisial. Dan akhirnya kita kehilangan kontak dengan sinar matahari. Dan nanti kita akan bahas lebih lebar apa saja manfaatnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang dalam kehidupan kita harus mengamati. Karena seringkali kita tidak mengamati, hanya terima jadi dari orang. Ya, jadi dari para ahli contohnya, kalau sudah sakit baru datang ke dokter, baru tanya. Padahal sebagian besar dokter di Indonesia agak sulit mereka untuk memberikan keterangan, ya, menjelaskan. Karena orang Indonesia tipenya jarang untuk menjelaskan, apalagi ke level yang di bawah. Ya. Makanya banyak orang Indonesia kalau sakit larinya ke Singapura atau ke Malaysia. Karena dokter di Singapura dan Malaysia, mereka lebih senang menjelaskan hal-hal apapun yang berhubungan dengan kesehatan pasien yang mereka sedang hadapi. Jadi, kita harus banyak belajar, harus banyak mencari, harus banyak bertanya. Karena kalau tidak, kalau hanya mengikuti pola pikir dan pola hidup masyarakat secara luas, secara umum, ada banyak hal yang di tengah-tengah masyarakat yang tidak baik. Contohnya, di daerah kita, walaupun Indonesia ya, walaupun sudah ada peraturan yang melarang orang untuk merokok di tempat umum, tetapi masih banyak yang melanggar. Dan kalau ditegur, mereka yang bisa marah duluan gitu. Jadi akhirnya, walaupun hukum melindungi, tetapi karena minoritas, akhirnya yang minoritas menderita. Nah, jadi anak-anak kita bertumbuh seolah-olah melihat rokok adalah hal yang wajar, mungkin hal yang baik, sehingga akhirnya banyak sekali perokok-perokok tidak hanya usia remaja, bahkan sampai usia anak-anak ya, usia balita di Indonesia yang sudah mulai kecanduan dengan asap rokok. Jadi hal seperti ini mengingatkan kita, dan inilah salah satu tujuan dari Klub Sehat Solo secara khusus untuk mengingatkan teman-teman semua untuk mulai berpikir kritis ya, mulai belajar, mulai mau cari tahu supaya kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, lebih sehat dan berkualitas, dan tentunya tanpa harus mengorbankan keuangan kita. Karena kalau sudah sakit ke dokter, biayanya sangat mahal dan kita kehilangan waktu yang sangat berharga yang kita bisa gunakan untuk hal-hal lainnya. Baik, saya akan masuk ke pembahasan materinya secara khusus. Jadi ada 7 poin yang saya akan singgung secara singkat manfaat dari sinar matahari. Yang pertama adalah sinar matahari itu membantu menormalkan tekanan darah atau menurunkan tekanan darah bagi mereka penderita darah tinggi. Dan juga secara tidak langsung menurunkan risiko serangan jantung. Dan sudah banyak penelitian yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan untuk melihat dan mendapatkan hasil yang lebih jelas, bukti yang lebih jelas dari manfaat sinar matahari untuk kita punya sistem peredaran darah. Tetapi ada banyak penelitian yang sudah mengatakan bahwa dengan keluar ke alam pada saat siang hari akan membantu kita punya sistem peredaran darah tubuh kita. Jadi itu salah satu manfaat yang pertama. Yang kedua adalah ini juga akan meningkatkan suasana hati atau membantu kesehatan mental kita. Ya,
khususnya mereka yang tinggal di negara 4 musim, di seasonal affective disorder. Ini adalah salah satu sindrom yang dialami mereka yang tinggal di daerah 4 musim, terutama mereka yang mengalami masa musim panjang yang sangat yang sangat dominan, ya, yang sangat ekstrim. 4 tahun yang lalu saya dengan satu sahabat saya, kami dengan keluarga bersama-sama travel ke daerah daerah-daerah di belahan utara, ya, ke Norwegia. Waktu itu kami pas pergantian tahun, dan di daerah Skandinavia ini dikenal bahwa pada saat musim musim panas akan sangat ekstrim. Kadang-kadang ada tempat yang tidak ada malam sama sekali. Matahari akan selalu di atas, bisa dilihat selama 24 jam. Dan sebaliknya selama musim dingin, matahari tidak akan muncul sama sekali. Waktu saya ke sana di bulan pas pergantian tahun baru, siang hari hanya 2 jam. Dan itu pun mataharinya tidak sangat tidak sangat terang, ya. Jadi masih agak redup. Mungkin di sini hitungannya jam 5 jam 6 pagi untuk kita di daerah tropis. Dan pada saat itu 2 orang tour guide kami kebetulan mereka adalah psikolog, abang adik berdua. Jadi kami cek, dan saya langsung bertanya secara jelas mengenai seasonal affective disorder. Saya bertanya apa akibat yang mereka bisa lihat di masyarakat pada saat musim dingin yang panjang. Dan mereka bilang salah satu masalah utama adalah tingkat bunuh diri remaja sangat tinggi pada saat tersebut. Jadi saya berbicara dengan 2 orang yang memang berhubungan langsung dengan masalah kesehatan mental, terutama anak remaja di daerah Skandinavia. Dan mereka ceritakan pengalaman mereka. Dan ini sesuai dengan penelitian yang sudah umum kita dapatkan. Ini akibat dari tidak adanya sinar matahari yang mereka dapatkan. Dan sebenarnya, walaupun di daerah musim dingin sekalipun, pada saat salju sedang turun, sinar matahari tetap ada di luar. Tetapi seringkali karena mereka melihat gelap, orang tidak mau keluar rumah. Padahal sangat penting bagi kita untuk tetap keluar rumah. Karena walaupun sangat minim, tetapi tetap akan berguna. Nah, kita beruntung di daerah tropis yang sinar mataharinya sangat berlimpah. Jadi jangan sampai takut. Kita kadang-kadang sampai takut jadi kulitnya gelap, ya. Karena berpikir orang Asia berpikir, dan ini sebenarnya akibat dari promosi dan iklan dari produk-produk pemutih yang mengatakan bahwa kalau kulit gelap tidak cantik. Yang cantik hanya kulit putih. Kan sebenarnya ini hal yang salah. Karena apapun jenis kulit orang, pasti ada yang cantik dan juga pasti ada yang kurang cantik, ya, atau ganteng kurang ganteng. Tetapi bukan ditentukan karena warna kulitnya. Karena keseluruhan tampilan dari orang tersebut termasuk karakternya. Jadi yang ironisnya adalah bahkan orang-orang di daerah Skandinavia contohnya, mereka malah ingin sekali kulitnya menjadi warna gelap, terbakar sinar matahari. Jadi mereka tidak beranggapan bahwa yang putih lah yang cantik. Tetapi akibat dari promosi yang sangat masif, akhirnya orang-orang Asia, orang-orang Indonesia, sampai ada yang menghindari sinar matahari sebisa mungkin. Dulu saya waktu kuliah juga ingat, sempat saya tidak mau keluar, sengaja ingin memutihkan diri. Karena termakan juga, padahal saya laki-laki, ya. Jadi ingat bahwa ini akan membantu kesehatan mental kita, karena itu akan membantu kerja hormon serotonin kita. Nah, hormon serotonin ini yang berhubungan langsung dengan bagaimana mengatur mood kita, mengatur suasana hati kita, termasuk juga kemampuan kita menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, yang berikut lagi adalah paparan dengan sinar matahari yang kita dapatkan di kulit kita, ini juga akan membantu kerja hormon melatonin kita, dan ini berhubungan juga dengan hormon serotonin kita, sehingga kualitas tidur kita akan lebih baik, dan produksi hormon juga akan semakin baik. Jadi terang dan gelap, memang sudah Tuhan atur sedemikian rupa, ada manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Makanya kita ingatkan kalau tidur sebaiknya dengan kamar tidur yang nyaman, udara yang tetap ada perputaran udara dengan baik, dan dalam keadaan gelap. Nah, kemudian pada siang hari kita nikmati sinar matahari di luar, karena ini akan membantu kesehatan tubuh kita. Nah, berikut juga dikatakan bahwa ini hal yang saya baru dapatkan pada saat saya persiapan presentasi. Ternyata juga paparan sinar matahari itu membantu meningkatkan stamina kita, karena ada reaksi kimia di bawah lapisan kulit kita pada saat terpapar dengan sinar matahari, sehingga kadar oksigen di dalam darah kita akan semakin meningkat. Ada prosesnya. Ya, saya tidak jelaskan karena saya pun tidak terlalu mengerti pada saat membacanya.
penjelasan mereka. Tetapi inilah salah satu hasil penelitian yang sekarang sudah didapatkan. Dan tentu kita ingin mendapatkan stamina yang lebih baik. Yang berikut lagi, tentu ini adalah salah satu hal yang umumnya kita sudah tahu bahwa tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin D tanpa bantuan sinar matahari. Jadi dengan terpapar sinar matahari, ini akan membantu perubahan dari provitamin D di bagian kulit kita menjadi vitamin D. Dengan dibantu oleh sinar ultraviolet beta. Dan ini akan membantu dalam kesehatan tubuh kita secara general. Juga secara spesifik untuk kekuatan tulang kita. Juga untuk kesehatan rambut kita. Termasuk juga mencegah penyakit multiple sclerosis dan juga dikatakan diabetes tipe 1 juga akan terbantu. Jadi ada banyak hal yang akan terbantu apabila kita punya vitamin D akan meningkat. Dan suplai itu dengan mudah didapatkan apabila kita secara rutin terkena paparan sinar matahari. Nah, satu bagian juga yang penting, khususnya bagi mereka yang masih dalam usia keluarga muda, bahwa pada saat sang ibu sedang hamil, terutama di trimester pertama, ini paparan sinar matahari akan membantu berat bayinya yang akan terjaga dengan baik dalam keadaan normal hingga pada saat melahirkan. Dan salah satu masalah biasanya adalah apabila bayi lahir dengan berat tubuh yang di bawah normal, biasanya pertumbuhannya selanjutnya pada saat anak-anak, remaja, bahkan dewasa akan terganggu. Jadi, untuk menjaga kesehatan bayi yang masih berada dalam kandungan sangat penting bagi ibu untuk juga secara rutin ingat menjaga paparan sinar matahari dengan kulitnya secara baik. Nah, ada juga beberapa penelitian selanjutnya mengatakan bahwa manfaat pencegahan kanker, berbagai jenis kanker juga berhubungan erat juga dengan paparan sinar matahari. Terutama untuk kesehatan kulit kita tahu. Karena sinar matahari adalah disinfektan terbaik sebenarnya ada di alam kita. Jadi contohnya dalam masa COVID ini tidak usah selalu menggunakan alkohol untuk membersihkan tangan kita. Cukup keluar di bawah sinar matahari. Saya kadang-kadang saya lakukan itu kayak pulang bawa masker, maskernya saya jemur di luar. Nah, dan masih banyak hal lagi yang mungkin sekarang kita masih belum dapatkan dengan jelas, tetapi banyak penelitian yang sedang dilakukan para ahli untuk melihat manfaat sinar matahari bagi kehidupan kita. Karena memang kemampuan manusia sangat pelan ya untuk mendapatkan bukti-bukti ilmiah dari hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi ini adalah beberapa hal yang mengingatkan kita pentingnya sinar matahari. Baik, yang berikutnya saya akan bawa untuk bagaimana mempraktekkan agar keluarga kita bisa menghidupkan satu kehidupan yang sehat, khususnya dengan hubungan dengan sinar matahari. Nah, yang pertama kembali ini bagian yang sangat dasar. Bicarakan dan rencanakan bersama keluarga Anda, terutama untuk anak-anak Anda yang masih kecil. Jelaskan kepada mereka kenapa penting. Karena anak-anak mereka biasanya hanya mau melakukan untuk hal yang mereka tahu itu bermanfaat dan mereka senangi. Jadi, jelaskan kepada mereka, bahkan bisa minta mereka untuk mencari informasi. Karena dengan adanya Google sekarang, anak-anak biasanya sudah terbiasa, apalagi sekolah online sekarang ya, anak-anak terbiasa untuk mencari informasi. Dan biasanya mereka lebih up to date dibandingkan orang tuanya. Karena bahkan saya ada beberapa bulan lalu saya bicara dengan seorang dokter, anak dari sahabat saya yang baru tamat sekolah. Saya tanyakan satu informasi, tetapi penjelasan yang dia dapat dari ruang kuliah sebelumnya adalah informasi yang sudah lama. Sementara bagian tersebut saya sudah dapatkan beberapa artikel di mana penelitian itu sudah jauh lebih maju ke depan. Jadi para ahli sekalipun belum tentu up to date, karena penelitian itu dalam hitungan bulan akan berubah dengan cepat. Jadi bisa minta anak-anak Anda untuk cari informasi. Dengan demikian mereka akan merasa terlibat. Dan rencanakan satu kegiatan bersama keluarga yang sama-sama setuju untuk lakukan dan menyenangkan bagi semua pihak. Ya, jangan dipaksakan, karena kalau kita paksakan biasa manfaatnya tidak akan berlangsung lama, bahkan bisa menjadi menjadi hal yang negatif di kemudian hari. Jadi rencanakan bersama keluarga pada saat seluruh keluarga sudah menyadari pentingnya bagian ini sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kemudian adalah mulai lakukan bersama-sama kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilakukan di luar ruangan. Ya, dilakukan antara jam 10 pagi sampai 3 sore secara khusus untuk sinar matahari ini. Dan cukup hanya 15 sampai 30 menit. Tidak perlu taruh panjang. Ya, bergantung jenis kulitnya. Jadi semakin terang warna kulit, biasanya semakin pendek waktunya. Tetapi semakin gelap, semakin panjang paparannya. Karena memang Tuhan sudah ciptakan kemampuan tubuh kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan.
Makanya dekat khatulistiwa biasanya kulitnya lebih gelap. Karena biasa mereka kita terpapar sinar matahari lebih panjang. Nah, kemudian ingat kalau sudah terasa menyengat, sudah terasa kulit terasa menyengat, itu tandanya adalah sudah cukup. Jadi segera berhenti, jangan dipaksakan. Banyak orang punya pameo, sinar matahari tidak baik, penyebab kanker kulit karena apa? Karena ini dari kebiasaan orang kulit putih yang sudah sangat tersiksa dalam musim dingin, yang tidak bertemu dengan sinar matahari, bahkan hanya terkena dengan es di mana-mana, bahkan sampai ada yang tidak mandi berbulan-bulan, sehingga mereka balas dendam. Begitu ketemu matahari, langsung mandi sinar matahari 1 hari penuh, tidak pakai baju sama sekali, sampai terbakar. Inilah salah satu alasan kenapa orang kena kanker kulit. Gitu. Dan yang kedua, itu juga berhubungan dengan pola hidup yang lainnya. Didapati penelitian bahwa apabila orang pemakan daging, biasanya lebih mudah untuk terkena kanker kulit. Jadi tidak secara langsung, sinar matahari pasti orang kena kanker kulit. Karena orang tua kita zaman dulu, masih ingat kakek nenek kita, yang petani sepanjang hari di luar terpapar sinar matahari, hampir tidak ada kasus kanker kulit dari zaman itu. Jadi sebenarnya adalah banyak faktor yang ikut mempengaruhi bersama-sama. Oke, jadi ingat apabila sudah terasa menyengat, segera berhenti. Yang kedua, cukup minum sebelum dan sesudahnya. Ya, cukup minum sebelum dan sesudahnya. Jadi ingat bahwa karena kita berada dalam suasana yang lebih panas, kena sinar matahari, tentu terjadi penguapan. Jadi ingat untuk minum secukupnya. Ya, sebelum keluar sudah minum 1 gelas, setelah itu mungkin minum 1 paling sedikit 1 sampai 2 gelas. Nah, waktu yang terbaik ada 10 sampai pagi sampai 3 sore. Karena apa? Karena inilah waktu yang paling maksimal untuk kita mendapatkan manfaat sinar matahari. Dan itu terjadi pada saat sinar matahari berada pada gelombang beta, ya, ultraviolet beta. Pagi hari agak kurang, termasuk sore hari. Tetapi apabila dalam keadaan tertentu, tetap ada manfaatnya. Ya, tetapi manfaat paling maksimal adalah pada saat siang hari. Jadi keluar sebentar bisa dilakukan, ya, di sekitar 15 menit. Nah, kegiatan apa yang bisa dilakukan? Dengan anak-anak Anda bisa bermain sebentar keluar halaman, ya. Bawa anak Anda cerita-cerita sebentar di bawah sinar matahari. Atau Anda juga bisa lakukan kegiatan bersama-sama. Contohnya salah satu kegiatan yang saya ingat masa kecil saya lakukan bersama orang tua adalah menjemur peralatan di rumah. Jemur kasur contohnya, paling sedikit seminggu sekali waktu itu, dengan bantal, dengan tikar, ya, dengan karpet, apalagi karpet. Karena ingat ini adalah sinar matahari tadi disinfektan terbaik. Jadi banyak hal-hal dalam barang-barang di rumah kita yang tidak terkena sinar matahari sehingga akhirnya banyak kuman yang tumbuh di sana. Jadi ini bisa kesempatan untuk melibatkan anak-anak sehingga tanpa sadar melakukan satu kegiatan mereka juga mendapatkan manfaat dari hal-hal yang lain. Nah, bisa juga dengan melakukan kegiatan sosial. Contohnya Anda buat jus, ya, untuk gizi yang seimbang. Bagian pertama kita sudah bahas di awal-awal bahwa salah satu adalah dengan bikin jus supaya anak-anak Anda terbiasa, kemudian Anda bisa bagikan ke tetangga. Jadi pada saat bagikan Anda sudah melakukan proses hati yang gembira, kan, karena kita berbagi. Saat yang sama juga sinar matahari karena kita menyeberang jalan contohnya ke rumah tetangga sebentar. Jadi ada banyak hal-hal praktikal yang kita bisa lakukan untuk mensiasati sehingga tanpa sadar anggota keluarga kita terbiasa mempraktekkan berbagai pola hidup yang sehat dan mendapatkan manfaatnya. Jadi kurang lebih tips inilah informasi dan tips yang saya bisa berikan yang mudah-mudahan akan berguna dan membuat keluarga Anda boleh mendapatkan kehidupan dan kesehatan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Sampai di sini saya punya presentasi. Kalau ada yang mau berbagi atau mau bertanya atau ingin menambahkan, silakan. Saya ingat waktu cucu saya lahir hampir 4 tahun yang lalu, dia waktu lahir itu kuning, ya, jaundice atau kuning. Jadi dia perlu sinar ultraviolet, ya. Jadi karena dia masih bayi banget dan dia belum bisa dibawa keluar, waktu itu sampai di rumah sakit dikasih sinar biru, ya. Jadi memang matahari itu perlu sekali. Jadi waktu sudah dibawa pulang pun dia harus dijemur di matahari gitu loh. Berarti manfaat matahari ini dari sejak bayi pun sudah sangat diperlukan. Jadi mungkin saya juga pernah sih seperti yang dialami Pak Elvin tadi,
sampai takut sama matahari ya, takut flek. Kalau cewek biasanya takut flek, terus takut hitam. Apalagi sekarang usia udah setengah abad, di atas setengah abad, jadinya takut nanti ada sproten. Jadi sekarang sih saya cuek gitu ya. Yang penting saya sehat gitu. Jadi sama matahari saya nggak takut-takut amat gitu. Jadi kalau perlu, misalkan pas siang hari saya pas perlu apa keluar, kadang saya malah sengaja nggak bawa kendaraan, malah saya jalan kaki di bawah sinar matahari ya. Jadi lumayan gitu loh. Saya berkeringat ya, saya bisa exercise dan di bawah matahari saya mendapatkan apa? Vitamin D juga gitu. Jadi vitamin D itu sebetulnya diproses dari kolesterol. Jadi bagi kita yang memiliki kolesterol yang tinggi, ya itu bisa diproses di bawah matahari. Jadi exercise aja di bawah matahari gitu. Dan berjemur yang terbaik itu adalah di antara jam 10 sampai jam 2 siang. Dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Itu ada ultraviolet B. Ya, yang kita butuhkan itu bukan ultraviolet A, tapi ultraviolet B. Tapi bagaimana kalau bisanya berjemur hanya pagi hari? Ya nggak apa-apa, tapi tidak bisa mendapatkan maksimal seperti yang kita harapkan. Itu. Terus mengenai tadi yang ada yang apa kasus bunuh diri. Kasus bunuh diri banyak karena apa? Karena mereka itu kurang sinar matahari. Saya sendiri juga pernah nih kesaksian saya ya, lagi moodnya tuh lagi kurang bagus gitu. Terus waktu kena matahari itu rasanya kita tuh punya apa ya, peredaran darah kan langsung lancar gitu. Rasanya kan badan itu hangat ya, hangat. Terus apalagi kalau kita ada gerakan sedikit tadi seperti saya jalan keluar gitu kan. Jadi peredaran darahnya mulai lancar. Jadi mood itu bisa lebih baik gitu, membantu mood lebih baik. Jadi kasus di mana di negeri-negeri yang dingin ya, yang tidak kurang sinar matahari, memang kasus bunuh diri ditemui banyak karena mood mereka itu terganggu gitu. Jadi kita bersyukur kita ada di negara Katulistiwa, kita tidak kekurangan sinar matahari, ya. Jadi kita bisa mandi matahari hampir setiap hari. Jadi kan konyol seperti misalkan kita ini seperti ada apa ya peribahasa tikus mati di lumbung padi. Bayangkan, jadi kita itu kalau kita kekurangan apa namanya vitamin D di negeri kita yang melimpah apa namanya sinar matahari kan itu satu kekonyolan gitu. Padahal itu Tuhan sudah berikan pada kita gratis, nggak usah bayar apapun. Tapi kita akhirnya kekurangan vitamin D gitu. Wah, rasanya konyol juga ya. Sampai ada orang teman saya tuh sampai beli vitamin D itu mahal banget gitu. Kan vitamin D kita cek vitamin D aja sekitar 450.000 untuk cek vitamin D kita berapa ya apa namanya cek darah gitu. Nah kita kalau beli suplemennya itu juga cukup mahal, berapa kekuatannya berapa tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bisa berjemur sebelum ada masalah di dalam apa tubuh kita, alangkah baiknya kalau kita itu jangan sampai kekurangan sinar matahari. Gunakan setiap siang itu untuk keluar lah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi kita tetap kena sinar matahari. Karena nggak ada ruginya kita mendapatkan matahari. Gitu. Mungkin ada dari para peserta seminar yang punya kesaksian atau ada yang ingin ditanyakan mengenai sinar matahari ini. Baru mandi sih, Dedi. Oh, ini ada pertanyaan. Kalau yang kurang pigmen itu bagaimana? Jemur apa harus pakai SPF, sunblock? Nah, ini boleh saya jawab ya, Vin. Jadi, kalau yang kurang pigmen itu biasanya kan ada penyakit namanya seperti albino gitu-gitu ya. Nah, itu kalau yang seperti itu mereka biasanya nggak terlalu tahan kena matahari dalam jangka waktu lama. Jadi kalau ada orang yang sakit autoimun, jadi sakitnya kulitnya itu belang-belang ya. Jadi malpiginya atau pigmen kulitnya ini apa namanya kurang. Jadi mereka akan belentong-belentong. Nah biasanya itu apa namanya diagnosanya adalah penyakit autoimun dan itu memang harus ke dokter. Kalau di dokter mereka akan diberikan salep ya untuk membantu memulihkan warna kulitnya. Dan itu perlu waktu. Tapi itu tetap
diharuskan untuk berjemur. Karena saya punya beberapa teman dan bahkan tante saya sendiri juga punya penyakit yang seperti itu. Jadi nanti sebagian tangannya ini putih, gitu. Jadi apa namanya itu perlu konsultasi ke dokter dan nanti pasti perlu terapi ya. Terus kalau jemur apakah harus pakai sunblock? Kalau pakai sunblock artinya kita menolak sinar ultraviolet itu, ultraviolet B-nya itu masuk. Jadi kalau misalkan memang kita mau mandi matahari untuk mendapatkan vitamin D ya kita jangan pakai sunblock. Sunblock itu ibarat kita menggunakan payung. Jadi kita ya menolak sinar, menolak apa namanya, menolak matahari ini masuk ke dalam tubuh kita. Kecuali seperti kemarin ya, saya puji Tuhan minggu yang lalu saya dapat kesempatan untuk pergi ke NTT dan di sana saya di lautan terus. Dan di laut itu bukan cuma 15 menit gitu kan, bisa jam ya. Nah, kalau sudah kita berjam-jam, kita memang harus gunakan sunblock. Supaya apa? Supaya kita tidak sunburn atau terbakar. Kulit kalau terbakar itu juga itu akan merugikan kesehatan kita sendiri gitu. Jadi kalau kita memang mau berjemur aja sekitar 15 menit sampai 20 menit gitu ya di sinar matahari yang terik, ya kita cukuplah tanpa sunblock. Tapi kalau kita mau jangka waktu yang lebih lama, ya tetap kita akan gunakan sunblock. Terutama untuk kulit yang lebih putih. Jadi misalkan kulit saya dan kulit Elvin. Elvin ini akan lebih, Pak Elvin ini akan lebih tahan di bawah sinar matahari lebih lama. Tapi saya akan lebih cepat terbakar. Sorry. Jadi sebenarnya gitu. Jadi kulit yang lebih coklat itu akan lebih tahan. Jadi kalau kulit yang lebih coklat itu seperti misalkan kulit saya itu 15 menit itu udah cukup. Ya, tapi untuk kulit Pak Elvin mungkin dia bisa 20-25 menit, mungkin bisa sampai setengah jam masih oke, gitu, masih aman. Jadi kita harus tahu warna kulit kita supaya mencegah terjadinya sunburn atau terbakar akibat sinar matahari. Karena kalau orang terlalu banyak paparan sinar matahari terik dan dia lama-lama ini juga bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi terlalu berlebihan sesuatu yang baik pun kalau terlalu berlebihan ya itu nanti ada pembahasannya di sebenarnya pembahasannya kemarin ya di pengendalian diri. Jadi kalau kita terlalu banyak sesuatu yang baik pun terlalu berlebihan itu juga jadinya tidak baik. Jadi kita harus ingat ada hukum namanya temperance ya atau bertarak atau pengendalian diri. Kita gunakan yang baik secukupnya. Tapi kita harus hindarkan benar-benar sesuatu yang kita tahu itu tidak baik atau merugikan. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Lina sudah terjawab, Bu Lina? Jadi salah satu hal yang teringat adalah ada banyak pameo atau kepercayaan di masyarakat yang seringkali sangat salah kaprah ya. Kadang-kadang ada yang cuma sedikit. Contohnya tadi bahwa yang cantik adalah yang kulitnya putih. Makanya produk pemutih itu laku keras di Asia. Itu yang salah satu produk yang paling laku. Sampai pemutih itu di mana-mana ya. Bahkan sampai di sikat gigi juga pemutih gitu. Bukan hanya sabun muka, kemudian di bedaknya, apanya ada pemutih gitu. Sementara ironisnya itu yang saya katakan tadi, di daerah 4 musim yang orangnya memang sudah aslinya putih, malah ingin kulitnya lebih gelap. Bahkan kalau mereka kembali dari liburan, kulitnya gelap itu bangga banget. Ini pasti habis liburan ke Bali nih, yang mahal banget, jauh banget katanya. Atau liburan ke Thailand contohnya. Nah, jadi itu sebenarnya pameo yang digunakan untuk marketing, untuk jualan, tapi tidak ada hubungannya dengan hal yang sebenarnya mereka katakan. Termasuk juga contoh bahwa kalau anaknya sehat harus minum susu yang banyak. Saya baru saja tadi malam ngobrol dengan teman saya yang orang New Zealand. Nah, New Zealand adalah salah satu pengekspor susu terbesar di dunia. Dan saya cerita, di sana pun begitu. Ada sehat. Padahal sehatnya karena apa? Karena untuk anak sapi ya. Mohon maaf ya, saya coba cari siapa yang ngomong, saya matiin. Udah ya, oke. Nah itu. Jadi jangan hanya telan mentah-mentah informasi yang kita dapat masyarakat. Kita harus uji. Karena kalau kita percaya dan kita tanamkan ke anak kita, satu generasi lagi akan rusak cara berpikirnya. Akhirnya takut dengan sinar matahari. Gitu. Itu tadi, sampai pameonya adalah
kalau kena sinar matahari pasti kena kanker kulit. Padahal sekarang sudah banyak penelitian menunjukkan orang kanker kulit kenapa? Karena terpapar mataharinya sangat lama dan sangat ekstrim. Petani aja nggak ada yang telanjang bulat di tengah sawah, tiduran begitu aja tuh, nggak balik-balik supaya terbakar matahari. Terus berhubungan juga dengan apa? Dengan minum alkohol. Berhubungan juga makan daging, dan makan dagingnya bukan seperti kita yang makan daging rendang sepotong untuk satu piring nasi. Kalau orang-orang pemakan daging kadang-kadang dagingnya bisa sampai 1 kilo. Sementara karbohidratnya mungkin sedikit sekali. Jadi hal seperti ini yang harus kita pelajari. Dan ini adalah pengetahuan praktis yang sederhana sebenarnya. Tetapi kalau kita tidak didik dan hanya terima, ya akhirnya kita jadi korban orang jualan. Nah, dengan rajin beli produk kan, nanti yang dipikir cantik cuma Andrini, saya nggak dibilang ganteng. Karena saya lebih antara sawo matang dan lada hitam katanya. Kemarin waktu saya lihat, saya pas di dekat pantai kan, ada satu cewek, ya ampun kulitnya tuh tan banget gitu loh. Ya, jadi kulitnya coklat yang, tapi nggak terbakar sih. Rasanya saya melihat bahwa dia cantik banget gitu. Daripada yang putih-putih, kayaknya dia lebih cantik gitu loh. Jadi ya itulah namanya manusia itu kadang selalu kurang puas. Yang putih mintanya kecoklatan, yang coklat pengennya putih, yang rambutnya keriting pengennya lurus, yang lurus dikeriting semuanya. Itu selama kita di dunia ya kita masih ada selalu rasa kurang puas seperti itu. Jadi sebaiknya kita belajar untuk bersyukur, mensyukuri apa yang ada, yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itu kita rawat. Dan yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan ini kalau kita tuh merasakan kesehatan ya, kesehatan, kalau kita memiliki kesehatan, kita itu punya kebebasan. Kita bisa melakukan apa saja saat kita tuh sehat. Kalau kita kehilangan kesehatan kita, apapun, berapa banyak uang di hadapan kita tidak akan bisa nikmati itu. Ya, jadi hal-hal yang kita buat melalui Suminari ini adalah hal-hal yang sederhana. Yang dibagikan adalah hal sederhana dan kita kepingin bahwa kita semua yang ada di Suminar ini kita akan hari demi hari kita akan bertumbuh di dalam belajar kesehatan yang sederhana ini gimana. Semua sudah diberikan gratis oleh Tuhan, gitu. Tinggal kita mengolahnya, tinggal kemauan. Apakah ada kemauan enggak gitu? Ya, yang ya butuh usaha. Jadi kalau kita sakit itu secara tapak genetik bisa diturunkan. Ya, tapi kalau sehat itu tidak bisa diturunkan. Sehat itu harus diperjuangkan, harus diusahakan. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini itu membantu kita menyemangati bagaimana kita itu punya komunitas, kita bisa saling berbagi, ya, supaya gimana? Supaya kita itu termotivasi untuk melakukan bagaimana supaya kita tuh lebih sehat hari demi hari. Saat kita sehat, kita bisa lebih banyak menjadi berkat dan terutama kita menjadi kemuliaan Tuhan, ya. Oke, mungkin ada yang lain yang mau disaksikan. Ini tadi Bu, siapa yang Kudus, Bu? Ibu ada pertanyaan, Bu? Belum ada. Belum ada. Tadi cukup jelas, Bu, penjelasan dari Pak Elvin. Tipsnya. Iya. Cuman saya tuh dulu sebelum sering berjemur, tangan saya yang kanan ini telunjuknya tuh kaku ya. Bangun tidur ya kaku, saya nggak tahu kurang apa. Tetapi katanya laborat, karena saya panggil ke rumah itu, ibu harus dicek kadar vitamin D-nya. Nah, ternyata saya rendah sekali vitamin D-nya. Saya disarankan untuk minum vitamin D tiap hari 1000 IU. Sudah lakukan, sekalian saya berjemur. Itu berapa lama saya berjemur, sekarang tangan saya gampang sekali, ditekuk-tekuk nggak sakit. Entah itu dari sinar matahari atau dari vitamin D yang saya minum, tetapi anehnya yang kiri malah jadi susah ya, apa pindah gitu, saya juga heran kok bisa begitu. Mohon penjelasan kalau bisa. Kalau pindah sebetulnya mungkin enggak ya Bu ya. Jadi memang usia-usia sudah berarti kan sudah usia-usia menopause ya Bu ya. Itu memang
ada resiko tangan itu kadang kaku seperti itu. Jadi mungkin ibu harus cek, maksudnya dari makanan itu mungkin tempe itu terlalu banyak yang digoreng, konsumsinya terlalu banyak, itu juga bisa mengakibatkan kaku. Tapi tadi itu Asam urat maksudnya. ya, bisa ke asam urat juga, karena asam urat juga menyebabkan kaku. Nah, tapi memang ibu tadi berjemur itu sangat membantu, ya. Jadi berjemur itu sangat membantu, dan tapi vitamin D yang ibu konsumsi itu kalau 1000 IU itu sebetulnya kecil. Ya, ada yang sampai 5.000 itu minim sebenarnya kalau mau konsumsi, atau 10.000. Tapi ya itu untuk terapi ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa dapatkan gratis melalui sinar matahari, kenapa kita harus beli yang berbayar gitu ya. Jadi ya sekarang ini kita harus lebih banyak berani berjemur, mumpung masih ada sinar matahari dan itu gratis gitu. Iya. Ya mungkin itu aja. Ibu kalau punya ekoenzim, Ibu di rumah ada ekoenzim enggak, Bu? Ada. Nah, kalau ada ekoenzim itu bisa direndam, Bu. Saya cukup terbantu dengan itu. Saya pernah juga pas kaku, saya karena ini kan di laptop, gini terus pegang HP kan tangannya gini terus. Jadi dia seperti trigger finger ya. Jadi agak kaku gitu. Saya rendam di ekoenzim dan ternyata itu lemes. Padahal dulu pernah sampai rasanya cenut-cenut loh. Malam itu saya sampai bangun karena cenut-cenut. Tapi setelah saya rendam ekoenzim agak hangat panas gitu ya. Aduh enaknya, rasanya terus langsung lemes gitu. Jadi ibu bisa coba kalau itu punya ekoenzim. Ekoenzimnya dikasih air hangat apa gimana kok bisa panas? Dikasih air hangat. Dikasih air sepanas, jadi bukan sekedar hangat, tapi panas sampai yang kita kuat ya. Jadi bukan sampai membakar. Jadi hangat ke arah panas gitu. Tangan kita rendam. Perbandingannya? Saya 3 tutup botol aqua. Oh, lalu dituang air gitu ya? Ya, 3 tutup botol aqua atau 4 tutup botol aqua juga enggak apa-apa. Cukup panas untuk merendam tangan kan di baskom gitu, terus ditutup pakai handuk. Ditutup selama 20 menit. Ya, baik, Terus saya akan setelah coba. nanti diangkat tangannya ini disiram air dingin. Gitu untuk nutup peredaran darah. Karena saat itu namanya terapi panas dingin, Bu, dan itu membantu peredaran darah. Berapa kali dilakukan sehari? Oh, sehari sekali aja. Oh, pagi, sore. Iya. Enaknya kalau sore ya. Kalau ibu mau di kaki ibu juga bisa direndam seperti itu dan ditutup juga. Nanti tidur juga lebih pulas. Karena di kaki, telapak kaki itu kan banyak saraf-saraf ya. Gitu. Sehingga nanti lebih rileks, Bu. Jadi tidur juga lebih nyenyak. Nanti bisa dicoba. Gitu. Ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Sama. Yang lain ada pertanyaan lagi, Bu Susi? Pak Made, ini ada Bu Vera. Bu Vera dari mana? Bu Nani ini Bu Nani Susianti ini dari OSI ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, boleh saya berbagi? Boleh. Saya akan berbagi akan vitamin D karena saya pindah di sini dan menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Elvin tadi. Saya mengalami hal itu, Pak. Jadi saya di sini karena mataharinya ini sulit sekali didapat. Karena sebentar sudah hilang. Jadi saya ini kekurangan vitamin D, walaupun pada saat saya memasak, terus ada sinar matahari, saya langsung lari ke bawah. Saya jalan-jalan di situ, tapi masih kekurangan vitamin D. Jadi saya harus minum suplemen. Terus kemudian pada waktu saya berkunjung ke Indonesia dan saya gunakan waktu saya untuk berjemur di situ. Setelah saya kembali ke Australia, saya tes darah. Ternyata vitamin D saya langsung normal. Ya. Oh. Jadi yang ada di Indonesia, bersyukurlah bahwa alam di situ, kadar vitamin D di
Indonesia dan di sini itu jauh berbeda. Jadi secara tidak sengaja saya terkoreksi dengan saya berkunjung ke Indonesia. Waktu itu saya menengok ayah saya yang sedang sakit dan saya mendapat berkat. Setelah kembali ke sini, saya tes darah, ternyata vitamin D saya sudah normal. Oh, Ya, wow, ternyata luar jadi biasa kan? bersyukurlah Anda yang di Indonesia itu. Jangan sampai Anda kekurangan vitamin D. Sekali Bu. Makanya konyol sekali kalau kita kekurangan vitamin D ya. Iya, Terima kasih. Dan biasanya terutama anak-anak yang autoimun atau itu sangat mempengaruhi mood Anda. ya betul betul. Jadi biasanya orang yang sakit, misalkan dia ada diabetes atau autoimun atau cancer ya, kalau dicek kebanyakan itu memang vitamin D-nya itu di bawah rata-rata. Gitu. Jadi seperti kemarin lagi COVID itu kan, kalau dicek kan ada dokter Henry ya kalau nggak salah, dia kan cerita bahwa putrinya, anaknya itu nggak ketularan, padahal sekamar dengan suaminya yang sakit. Ternyata si putrinya itu level vitamin D-nya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi level vitamin D kalau tinggi, kita sebenarnya kita itu tidak akan gampang kena penyakit gitu. Jadi sinar matahari ini ternyata penting banget. Jadi jangan sepelekan sinar matahari yang gratis ini gitu. Jadi orang memang apa ya, yaitu karena kecantikan, karena ada banyak hal lah. Jadi apa ya namanya berusaha menghindari matahari. Padahal sinar matahari ini sungguh penting untuk membantu kita lebih sehat. Jadi makhluk hidup tanpa sinar matahari kita nggak bisa hidup. Tanaman aja kalau kita bawa di tempat yang gelap tanpa kena sinar matahari, tanaman itu akan apa? Akan layu dan mati. Sama seperti kita, tubuh manusia, kita tanpa sinar matahari, kita juga tidak akan bisa hidup dengan normal. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada yang mau disaksikan, yang lain dari teman-teman yang lain? Mungkin saya menjawab ada pertanyaan Ibu Listini Liga ya. Kalau baby jemur sebaiknya jam berapa di chat? Karena zaman dulu baby jemur jam 7, jam 8. Memang tetap yang sebaiknya jemur di antara jam 10 sampai sekitar jam 3 sore di antara itu gitu. Tetapi tetap ikut anjuran dokter berapa lama. Biasanya tidak langsung sampai kena paparan matahari ya. Dan juga biasanya hanya sekitar 30 menit total per minggu. Biasanya itu. Dan ingat juga mereka harus minum secukupnya. Jadi yang masih ASI, ingat sebelum dan sesudah kasih ASI untuk bayinya. Seperti itu. Kalau misalkan bisanya dapat agak pagian, ya berarti nggak apa-apa, cuman dia tidak akan bisa mendapatkan maksimal. Seperti itu. Tapi kalau bisa jam 10, lebih baik mulailah jam 10. Jam 10 sebentar aja. Kalau untuk baby kan tuh harus ditutup mata ya. Jangan lupa saat kita berjemur, jangan melihat matahari langsung dengan mata telanjang. Jadi melihat sinarnya boleh, tapi jangan lihat mataharinya, bolanya ya. Jadi bayi kan dia nggak bisa pilih, kalau dia digendong gini kan matanya ke atas kan. Jadi harus ditutup matanya supaya aman. Ya, itu yang saya pengalaman aja, pengalaman dari ini saya. Mungkin Pak Wim ada yang mau disampaikan, Pak Wim Turambi. Pak Wim Turambi ini peserta seminar yang paling aktif ini, selalu hadir. Selamat sore Pak Wim Turambi.
Atau ada yang dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu? Testimoni mungkin? Bu Sri Handayani ada pengalaman tentang matahari, Bu Sri? Ibu, saya tiap hari terpapar karena saya setiap hari bersepeda sampai rumah biasanya jam 11 siang, jadi kulitnya gosong, agak gosong. Yang penting sehat, Bu. Iya. Jadi kalau sampai rumah itu biasa jam 11-an. Itu berarti Bu Sri sudah mendapatkan dua bagian dari hidup sehat. Yang satu Iya. exercise, satunya berjemur. Terus Iya. kalau dari pagi berarti udaranya dapat udara segar juga. Iya. Kan? Saya jam Nah, itu sudah 3 bagian dari 10 hukum kesehatan, Bu. Jadi itu di luar biasa. 5:30, ya. Saya keluar 5:30 pagi itu. Nah, udaranya masih segar, ya kan? Nah, jangan lupa minum ya, Bu ya. Kalau sudah, Bawa banyak, air putih banyak. nah itu sudah dapat 4 bagian dari 10 hukum kesehatan. Terus makannya juga sudah diatur, makannya sudah sehat. Wah, itu udah 5 bagian, ya kan? Padahal kita ada 10 kan, Bu. Kalau Ibu bisa menjalankan 8 dulu atau 6, 7 sesuai dengan kemampuan kita, ya insya Allah kita akan sehat. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang sederhana, tapi ini sering dilupakan orang. Mungkin ya. Yang lain, kesaksian yang lain, testimoni yang lain, Bu Listini Liga, atau Margareta? Pembicara nih. Ya Bu, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya Bu. Halo. Selamat Ya sore. Bu, saya mau sharing aja. Boleh. Ya dulu saya pernah ini ya mengalami trigger finger ya di jempol. Jadi waktu itu ada teman bilang jemur matahari aja. Jadi saya jemur matahari sambil saya gerak-gerakin tangan saya ya. Lama-kelamaan hilang loh. Trigger fingernya sembuh sendiri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Jadi Ya, itu tanpa aja sharing obat, saya. Terima kasih. iya. Puji Tuhan. Padahal trigger finger itu kalau ke dokter, ya, itu otot tendonnya biasanya itu dioperasi. Jadi tendon di bawah sini itu di sini itu bisa dioperasi. Waktu itu ada teman saya yang dia dioperasi di Singapura. Karena apa? Jempolnya nggak bisa ditekuk sama sekali. Jadi ngunci. Gitu. Dan ini banyak bagi para wanita yang sudah memasuki usia menopause. Jadi kita rentan sekali terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi bagi para wanita jangan takut berjemur karena seperti ini tadi ya buktinya Bu Listiani ya. Itu buktinya dengan berjemur aja membantu sekali dan dia sembuh gitu. Terus kemudian Ibu siapa tadi juga merasakan juga kesembuhan ya setelah berjemur gitu ya, tangannya dijemur. Jadi nanti bisa juga dibantu dengan kalau punya ekoenzim boleh dengan ekoenzim. Oke, yang lain? Mau tanya Bu, Ya boleh, Pak Made gimana? istri saya ini kan suka pusing. Bisa kurang air atau kurang olahraga atau kurang matahari ya? Atau semuanya? Dari 10 hukum kesehatan hidup sehat itu, bagian yang mana yang belum dilakukan, Pak? Olahraga jarang, jemur kurang, minum air kurang. Nah, itu berarti bagiannya banyak sekali ya, pantas kalau badannya kurang fit kan? Mungkin Bu Andri ini bisa nasihati gitu telepon. Nanti oke, nanti Pak Made telepon saya, nanti saya ngobrol japri aja. Ya, makasih. Oke. Saya mau tanya Bu Andrini. Boleh. Bu, ini kalau misalnya kan sinar matahari ya Bu ya.
Tapi sekarang ini kan ada yang alat untuk pemanas tubuh itu loh Bu, yang batu-batu yang kita suka tidur di atasnya, itu efeknya apa Bu? Karena beberapa yang sudah mengalami misalnya kayak dulu dikatakan kanker gitu ya, dia sering seminggu berapa kali pakai pemanas itu sembuh Ibu. Itu terus terang saya nggak ada pengalaman di situ ya, saya nggak tahu. Saya sempat dengar juga kemarin ada teman yang dia kanker, kemudian dia melakukan terapi itu, tapi sampai hari ini ternyata kok kebetulan ya, maksudnya mungkin tiap orang berbeda ya proses kesembuhannya, dia juga masih sakit juga gitu, dia ada kanker di dubur. Jadi mungkin proses bagi tiap orang itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau itu kan terapi yang termasuk baru ya. Jadi saya juga kurang mengerti, kurang paham di situ karena saya tidak mendalami di situ juga. Tapi yang kita tahu kalau kita menjalankan 10 hukum kesehatan ini itu sudah sangat membantu dan sudah terbukti banyak orang yang bahkan kanker stadium akut ya, stadium akhir seperti Bu Pitlin itu pun sampai hari ini dia masih sangat sehat gitu. Jadi ini hal-hal yang sederhana tanpa terapi yang khusus seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan Bu Susi tadi saya kurang paham batu-batuannya yang seperti apa atau gimana, atau itu mungkin ada efek sugesti juga. Saya juga kurang paham ya. Tapi kalau di 10 hukum kesehatan ini jika kita lakukan, ini akan membawakan hasil yang maksimal. Jadi kalau mau ditambahkan itu mungkin juga boleh, tapi jangan kurangi dari yang 10 hukum kesehatan ini, karena ini yang terutama. Gitu. Oh iya, makasih Bu. Ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya tambahkan Ibu tadi pertanyaannya itu, gini, saya kan juga sakit pinggang. Saya beli sabuk itu ada batu-batu dalamnya itu bikin panas dia. Kalau dipakai maksimal setengah jam sampai 1 jam. Jadi dia panas, nanti habis itu lepas. Katanya saya udah beli harganya 200.000 kurang lebih, tergantung mereknya. Itu bisa menolong untuk sakit pinggang atau katanya saraf kejepit semacam itulah. Bukan untuk kanker itu saya kira. Terima kasih. Jadi mungkin ada ini ya, ada apa namanya? Karena sekarang ini orang juga berusaha memuaskan selera konsumerisme ya. Jadi kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dan itu juga bisa menghasilkan pemasukan bagi yang membuat gitu ya. Sesuatu yang baru biasanya orang itu tertarik untuk membeli. Nah, itu memang harus diuji, perlu ada uji apakah itu benar-benar bermanfaat maksimal atau tidak gitu ya. Jadi memang itu perlu dikaji lagi ya, perlu ada penelitian uji ilmiahnya mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau itu menghangatkan itu, batu yang menghangatkan itu mungkin efeknya hampir sama seperti yang disampaikan Ibu Susi tadi ya. Sebenarnya kalau cuma mau menghangatkan, Pak Made tadi misalkan dibuka di di punggungnya gitu, tengkurap gitu terus berjemur matahari itu juga sudah cukup hangat Pak, dan sangat hangat mestinya. Dan tidak perlu keluar 200.000 maksudnya gitu. Tapi kan harus dilakukan di luar. Ya, makasih. Iya kan? Gitu. Mungkin ada yang lain? Bu Vera, dari mana nih Bu Vera? Ada yang mau disampaikan, testimoni atau Bu Nike? Oke, Bu Nike, ada yang mau ditanyakan Bu Nike? Oke, baiklah kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan lagi. Pak Elvin, ada yang mau disampaikan lagi? Penutup mungkin? Penutupnya cuma satu, kalau putih cantik, yang sawo matang juga tetap cantik, kalau sampai ada yang lada hitam, pasti juga tetap cantik. Jadi
jangan takut dengan istilah iklan-iklan ya. Itu yang pertama, dan mulai praktekkan ke anak-anak. Karena anak-anak kita sekarang sudah semakin banyak bermain dan beraktivitas hanya dalam ruangan. Jadi kembangkan yang positif. Saya bersyukur karena anak saya sekarang, dia karena jam kuliahnya sangat padat, jadi dia atur waktu sendiri, kapan dia jogging keluar ruangan, kapan dia exercise di dalam gym. Jadi dia ngerti sendiri gitu. Padahal perempuan seusia dia sekarang tuh rata-rata sudah nggak ingat olahraga, kemudian juga takut sama sinar matahari. Jadi kembali tanamkan kebiasaan yang kita hal-hal yang kita pelajari ini sama-sama, dan mulai praktekkan dengan anak-anak kita sejak usia dini. Itu aja. Terima kasih. Tambahan sedikit, baik putih maupun kuning, kemerahan, coklat, sawo matang, lada hitam, semuanya tetap berharga di mata Tuhan. Ya, jadi kita jangan khawatir bagaimanapun. Yang penting kita tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa menjadi berkat dan kita bisa bermanfaat untuk keluarga dan kerabat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, baiklah, kita akan tutup acara ini, seminar ini. Kita minta Pak Elvin untuk menutup. Tadi kita sudah berdoa bersama, kita minta kuasa Tuhan untuk menolong kita supaya kita bisa melakukan semua yang sudah kita pelajari, sehingga kita akan diberikan kesehatan yang prima. Oke, Pak Elvin. Oke, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami bersama-sama boleh belajar untuk melihat salah satu ciptaan Tuhan yang begitu agung, matahari, yang merupakan sumber energi terbesar di sistem tata surya kami. Biarlah kami boleh melihat dan percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan kami, dan bantu kami Tuhan untuk praktekkan agar kami boleh dengan bijak menggunakan sinar matahari yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebaik mungkin untuk kesehatan kami. Dan terlebih kami bisa praktekkan bersama dengan keluarga kami. Berkati Klub Sehat Solo di dalam pelayanan mereka, agar boleh selalu menjadi sumber informasi yang baik, dan juga boleh membantu masyarakat untuk teman-teman yang ada di Solo dan sekitarnya, bahkan kemanapun juga, untuk menjadi bagian perubahan positif dalam kehidupan kami bermasyarakat. Berkati juga Tuhan sahabat-sahabat kami yang hadir pada saat ini maupun yang tidak bisa hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam rumah tangga, dalam pendidikan dan pertumbuhan anak mereka, di dalam usaha tangan mereka, dalam bisnis mereka, dalam tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan, agar Tuhan boleh membantu mereka masing-masing melakukan yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi sesama. Bagi mereka yang menghadapi masalah Tuhan, apapun juga, ataupun mereka yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jaminan bahwa Tuhan tetap mencintai mereka dan memberikan jalan keluar, memberkati seluruh upaya yang dilakukan dan menuntun agar mereka boleh melihat jalan keluar sesuai rencana Tuhan. Dan juga Tuhan, pada saat kami berpisah dan akan bertemu beberapa waktu ke depan, biarlah Tuhan tetap menyertai kami masing-masing, agar pada saat pertemuan berikut kami boleh membagikan kasih Tuhan dan pengalaman kami bersama Tuhan yang indah, yang boleh saling menguatkan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kepastian Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kami sesuai dengan rencana dan kemurahan hati Tuhan. Karena kami minta hanya di atas nama Isa Al-Masih, Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Pak Elvin, terima kasih Bu Andrini, kayaknya Ya, terima kasih kayak teman-teman. bentar. Boleh. Ya, mari. Ya, yang mau berkomentar boleh, mau kasih masukan. Boleh di-unmute semua? Mau tanya sedikit bisa tambahan? Boleh. Monggo. Pak Elvin, Ya. kalau berjemur itu Monggo, ada gawe yang nasi kuning lho, bilang, Dik, ngono. Jadi ada nggak yang bilang dirobin. dokter nutrisi itu yang dijemur itu di bagian bawah leher sampai punggung, dibuka gitu bajunya sedikit, dijemur daerah situ katanya banyak vitamin D-nya yang terserap. Betul apa enggak atau bagaimana baiknya? Saya belum pernah punya pengalaman sampai sejauh itu dan saya belum pernah baca artikel, tetapi biasanya yang diajarkan adalah tubuh dibuka semaksimal mungkin, ya.
Bahkan kalau orang yang sudah sakit kanker disarankan untuk menanggalkan sebagian besar bajunya ya. Tetapi memang di daerah tertutup. Tetapi kalau dalam penyelidikan biasanya sesuai dengan pakaian renang, Bu. Nah, itu yang paling sering di dalam penelitian saya baca. Karena orang pakaian renang kan terbuka sesuai dengan kultur masing-masing kan, gitu. Jadi yang penting adalah bagian tangan terbuka, bagian kaki setengah ke bawah juga terbuka sudah cukup sebenarnya. Gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Tapi kalau misalkan memang ada waktu, ada tempat untuk kita boleh tengkurap atau kita duduk ya, memang ini ditengkuk ini ya, ditutup dengan kaos atau handuk, dan punggung ini terbuka untuk menerima paparan sinar, itu memang sangat lebih bermanfaat lah. Ya. Karena penyerapannya akan lebih kuat di sana. Tuh, setahu saya begitu. Jadi kalau yang punya taman ya biasanya, nah itu lebih ya mudah. Bisa, kalau enggak yang cewek-cewek susah juga kan. Oke, kalau sudah semua, jangan lupa kita nanti bisa bertemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan topik energik berolahraga. Ya, jangan lupa kita akan bertemu lagi. Jadi pastikan Anda sudah terdaftar di dalam grup Klub Sehat Solo ya. Jadi nanti bisa mendaftar di nomor yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti Anda akan diberikan linknya, diberitahu remindernya, sehingga kita bisa bertemu lagi pada 2 minggu yang akan datang. Oke, selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Selamat sore semua. Sore. Selamat sore. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Dankeschön.